ice cream, bring that ice, boy. Walking, know that side, yeah, they can't tell me why. Word, I don't even need no lies. Ay, got my own little spy. Halo, izin memperkenalkan. Saya Abdul Jalil Asidiki, sedang menempuh pendidikan di Universitasnya Perbangsa Karawang, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Semester 4 di kelas 4E. Masuk ke pembahasan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai titik berat dan keseimbangan. Apakah di sini ada yang sudah tahu apa itu titik berat dan keseimbangan? Saya harap tidak tahu karena saya Titik berat adalah titik di mana berat benda atau anggota tubuh bekerja, atau bisa juga disebut dengan titik keseimbangan. Setiap anggota tubuh memiliki titik tangkap dari massa yang bekerja. Massa anggota tubuh kita yang bekerja sebagai gaya berat atau gaya tahanan mempunyai titik pusat massa. Titik pusat itulah yang biasa kita sebut dengan titik berat. For your information, titik berat yang ada dalam tubuh selalu berubah-ubah, tidak tetap. Kenapa? Masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai letak titik berat. Badan manusia merupakan susunan segmen-segmen mampu membuat banyak posisi sehingga letak berat badannya bisa berubah-ubah. Jadi karena badan manusia itu selalu bergerak sana kemari, mencari makan, mencari apapun, cinta. Jadi letak titik berat badan manusia itu selalu berubah-ubah tergantung posisinya. Letak titik berat badan kita pada beberapa posisi dipengaruhi oleh sikap badan. Di sini saya contohkan, ketika sikap badan kita itu tegak atau sikap sempurna, tinggi dari titik berat badan lebih kurang 57% dari tinggi badannya. Letak titik berat badan kurang lebih 2,5 cm di bawah promontorium. Apakah itu promontorium? Pasti kalian tidak tahu. Promontorium itu letaknya antara tulang pinggang dan tulang kemudi, seperti itu. Selanjutnya, titik berat badan berada di panggul di depan tulang kemudi yang kedua. Ngomongin soal titik berat, harus ngomongin juga mengenai kesetimbangan. Nanti adanya kecemburuan sosial. Dalam ilmu pengetahuan statistika, kita membedakan 3 macam kesetimbangan, yaitu stabil, labil, dan indifferent. Apakah kalian tahu mengenai indifferent? Apa itu indifferent? Indifferent adalah netral. Nah, netral mah kalian pasti tahu. Jadi stabil adalah ketika suatu benda dalam kesetimbangan ketika mendapat pengaruh dari luar. Jadi stabil itu adalah ketika seseorang atau ketika benda mendapat pengaruh dari luar tetapi dalam keseimbangan penuh, tidak goyah, tidak tergoyahkan. Misalkan ada perahu didorong tetapi tidak tenggelam atau tidak terbalik, itu masuk ke dalam stabil. Kemudian ada labil. Nah, labil itu di sini bukan labil pemikiran cewek ya. Tapi labil dalam kesetimbangan itu adalah ketika kesetimbangan mendapat pengaruh dari luar, maka kesetimbangannya akan jatuh. Misalkan ketika perahu mendapat dorongan dari ombak, maka perahu tersebut tenggelam. Nah, itu tidak stabil dong. Jadi masuknya ke dalam labil. Selanjutnya indifferent, netral. Maksudnya adalah ketika kesetimbangan mendapat pengaruh dari luar, kesetimbangan tersebut tidak hilang, tetapi berubah. Contohnya nih, perahu. Ada perahu dayung, perahu kamoi, seperti itu kalian bisa cek di Google. Ketika perahu tersebut mendapat pengaruh, perahu tersebut tidak tenggelam, tetapi terbalik. Nah, itu masuknya ke dalam netral. Selanjutnya adalah faktor-faktor kesetimbangan. Ada 3 faktor dari kesetimbangan. Faktor yang pertama adalah letak titik berat berada terhadap porosnya. Yang kedua, luas bidang tumpuannya atau alasnya. Dan yang terakhir, letak titik berat benda terhadap bidang tumpuannya. Jadi itu adalah 3 faktor utama dari faktor-faktor kesetimbangan. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya karena keterbatasan waktu, karena keterbatasan pengetahuan, karena saya masih dalam tahap proses pembelajaran. Jadi masih banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin saya lakukan. Cukup sekian, itu saja penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.